Halo, selamat siang. Selamat ketemu di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk siang ini kita akan membahas materi mengenai konstruktor. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi, apa itu konstruktor? Konstruktor adalah sebuah metode di mana metodenya itu tidak memiliki return value, ya. Nah, nama konstruktor itu adalah sama dengan nama kelas. Jadi, jika kelasnya adalah kelas barang, maka konstruktornya namanya adalah barang. Nah, untuk konstruktor bisa diberi modifier access atau access modifier tipe misalnya public, protected, default, atau private. Adapun tujuan dari pembuatan konstruktor adalah untuk melakukan inisialisasi yang diperlukan oleh objek baru. Nah, kita lihat contoh, lanjutan dulu sebentar sebelum ke contoh. Jika konstruktornya tidak didefinisikan, maka Java akan memberikan konstruktor dengan nama konstruktor default. Jadi selama ini sih kita membuat objek tanpa membuat konstruktor ya. Nah, konstruktor default itu tidak melakukan apa-apa. Jadi semua variabelnya tidak diinisialisasi ya, karena konstruktornya tidak kita buat. Jadi misalnya kalian punya variabel numerik di settingnya ke 0, kalau string di set ke 0, kalau boolean di set ke false. Nah, ini contoh dari konstruktor, langsung kita buat saja ya biar lebih mudah dipahami. Kita buat projectnya. PRJ pertemuan 10. Oke, nama kelasnya kita buat kelas konstruktor. Oke, nah kita akan membuat kelas dengan nama kelas manusia. Jadi saya punya kelas manusia, di mana kelas manusia itu pasti punya nama, punya alamat, dan kita anggap dia punya juga usia. Di sini saya akan membuat konstruktor. Jadi konstruktor tadi kalau kalian baca adalah sebuah metode ya. Nah, nama konstruktor itu sama dengan nama kelas. Berarti saya buat di sini manusia, karena dia metode berarti harus buka kurung tutup kurung. Nih. Jadi ini adalah konstruktor manusia. Apa yang mau didefinisikan? Misal saya mau mendefinisikan di kelas konstruktor adalah untuk nama, nanti adalah namanya Lili misal. Kemudian nanti alamatnya adalah di Jalan Nuri. Nah, kemudian usianya Lili misalnya 22 tahun. Ini contoh. Ini adalah konstruktor. Kemudian kita coba buat void tampil data ya, untuk menampilkan data yang kita buat. Jadi saya tinggal siso, nama, kemudian alamat, kemudian usia. Oke, nah sekarang kita coba tampilkan dulu di sini. Nanti saya buat manusia, M misalnya sama dengan new manusia. Jadi kalau kalian selama ini mengetik, itu di sini new-nya ini adalah sebuah konstruktor. Ya, adalah sebuah konstruktor. Tapi karena kita tidak buat konstruktor, jadi ini dibuat oleh Java dibuat jadi konstruktor default, di mana semuanya disetting dengan nilai defaultnya. Nah, sekarang kita buat langsung M titik tampil data seperti ini. Oke, ini jawaban yang kita definisikan ya. Sebentar.
Nih. Oke, nah sekarang dilanjutkan dengan kita bisa membuat konstruktor lebih dari satu. Jadi kalau kemarin kalian ingat ada overloading method, nah ini bisa kita buat untuk overloading konstruktor ya. Jadi kita akan buat lagi konstruktor baru dengan namanya tetap manusia, tapi ini konstruktornya kita pakai parameter. Ya, ini saya buat konstruktor berparameter. Jadi saya akan buat di dalamnya string nama, string alamat, dan integer usia. Ya. Oke. Nah, di sini saya mau pakai cara eksplisit ya. Jadi namanya, metodnya, nama variabelnya sama. Jadi dis titik nama itu merujuk di variabel yang didefinisikan di kelas manusia, sedangkan yang di sini sama dengan adalah parameternya. Kemudian dis titik alamat sama dengan alamat. Kemudian dis titik usia sama dengan usia. Oke, kalau sudah, sekarang kita panggil di sini. Bedanya, kalau kalian perhatiin, yang manusia ini kita definisikan nilainya, kalau yang ini tidak kita definisikan ya. Bagaimana cara mengisinya? Kita buat lagi manusia M1 sama dengan new manusia, tapi kita pakai yang parameter. Jadi saya ini sisihkan dulu. Yang ini konstruktor tanpa parameter. Oke, yang ini saya sisih konstruktor dengan parameter. Jadi dia ini pakai parameter. Nah, lihat di sini isinya itu adalah nama dulu, alamat baru usia. Jangan kebalik ya, nanti salah. Oke, nama dulu bisa saya buat Nuri, alamat Jalan Bukit, misalnya usianya 15 tahun. Oke, jangan lupa metode tampil datanya dipanggil ya, supaya nanti muncul hasil yang kita ingin cetak. Oke, execute di sini. Jadi ini yang tanpa parameter, yang ini dengan parameter. Ya, jadi hasilnya sama, tinggal kalian melihat yang mana penggunaannya saja. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh latihan. Oke, kita akan buat latihan kelasnya kelas karyawan. Ada konstruktor yang kosong tanpa parameter sama yang dengan parameter. Kemudian ada metode get gaji dan tampil data. Oke, kita buat dulu di sini. Buat kelasnya latihan. Oke. Kita buat dulu kelas yang diminta adalah kelas karyawan ya. Saya buat kelas karyawan. Oke, sambil mengulang, untuk variabelnya adalah tipenya private ya. Oke, kita buat private, string, NIK, nama, dan jabatan. Oke, kemudian di sini kita diminta buat konstruktor karyawan. Jadi kita buat karyawan. Oke, di sini saya buat yang parameter dulu. Jadi saya buat yang NIK, string nama, dan string jabatan. Oke, dis titik NIK sama dengan NIK, dis titik nama sama dengan nama, dis titik jabatan sama dengan jabatan. Oke, nah setelah selesai, kita buat metode yang diminta. Metodenya adalah get gaji integer. Jadi saya buat integer get gaji. Jangan lupa karena dia tipe data di sini, maka butuh return.
Ya, butuh return. Saya buat dulu di sini. Karena di sini tidak ada variabel gaji, berarti saya buat dulu ya integer gaji supaya dia bisa ditampung gajinya. Kita buat kondisi jika jabatan, kita buat contoh saja, kalau dia manajer, oke, maka gajinya kita buat adalah 5 juta. Oke, sudah benar belum 5 juta ya? Oh, kelebihan 1. Oke, selain itu, maka gajinya adalah 3,5 juta. Oke, tinggal returnnya gaji. Berikutnya kita akan bikin adalah metode tampil datanya ya. Jadi tinggal void tampil data. Oke, kita tinggal siswain NIK-nya plus NIK, nama, kemudian jabatan, oke, kita coba tambahin backslash t-nya, kemudian sekarang ke gaji. Ini jangan lupa dipanggil metodenya ya, get gaji. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba panggil di sini. Saya panggil karyawan, KRY, sama dengan new karyawan, tapi yang pakai metode ya, yang pakai parameter, sorry. Isinya pertama kali NIK, maka saya isi NIK, saya 123. Berikutnya adalah nama, maka nama Rudi. Jabatannya manajer ya, supaya nanti dia nih. Nah, urutannya harus sama dengan parameternya, jangan dibalik, nanti hasilnya salah. Jadi urutannya NIK dulu, nama, baru jabatan. Kalau sudah, panggil KRY titik tampil data. Ya, oke, kita tampilkan. Oke, ini jawabannya. Jadi 123 Rudi manajer 5 juta. Benar ya? Nah, kalau misalnya mau lebih dari 1 bagaimana? Tinggal dibuat aja. Ini saya cicil dulu. Data karyawan ke 1. Misalnya kalau lebih dari 1 ya. Data karyawan 2. Ini karyawan KRY 2. 124 misalnya selfie, dia kasir ya. Oke, sebentar. Kasir. Oke, kita coba jalanin. Nih, jadi 123 Rudi manajer 5 juta, kalau kasir 3,5 juta, karena kita bikin if-nya itu selain manajer 3,5 juta gajinya ya. Nah, oke, sebentar. Ini. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau pakai konstruktor, kalau kalian perhatiin lagi, yang kemarin ketika dia private wajib pakai metode setter getter ya. Nah, ini kenapa ya dengan private tapi kita nggak perlu pakai metode setter getter, karena kita mengaksesnya langsung lewat konstruktor yang tipenya public. Jadi dia bisa, jadi diakses langsung ke konstruktor ya. Jadi dia tidak perlu bikin metode setter getternya, bisa langsung diakses seperti ini. Ya, ini caranya. Jadi cukup mengisi datanya langsung lewat ke konstruktor. Nah, ini konstruktor yang parameter yang tadi nggak dibuat, yang tadi karyawan kosongnya nggak dibuat ya. Jadi misalnya kenapa yang konstruktor tanpa parameternya nggak dibuat? Jadi artinya kalian nggak bisa akses itu. Jadi misalnya kalian mau bikin
karyawan 3, yang ini, konstruktor kosong seperti ini. Nah, ini tidak bisa kalian pakai. Kenapa? Karena kalian tidak buat di sini. Ya, jadi konstruktor ini, objek ini error karena karyawan ininya tidak dibuat. Jadi konstruktor karyawan, kalau kalian mau pakai seperti itu, konstruktor karyawannya harus dibuat dulu, baru dia tidak error. Ya, kalau mau digunakan. Oke, nah kalau misalnya mau pakai seperti ini, kalian wajib buat metode setter-getternya ya, karena tidak mengisi data dari konstruktornya. Nih, kalau ini kan kita langsung isi data di konstruktor. Jadi kalau kalian mau ambil pakai yang ini, kalian wajib bikin setter dan getternya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Silakan dipelajari. Terima kasih.